ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat ini, yang mudah-mudahan tak lagi diragukan cucuran rahmat begitu banyak turun di tengah-tengah kita semua, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi sebab Allah angkat yang sakit di antara kita. Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, diberikan keafiatan secara sempurna. Insyaallah mudah-mudahan yang punya hajat di antara kita, Allah ijabah hajat-hajatnya. Allah kabulkan dari hajat dunia sampai hajat akhiratnya. Dan tentunya harapan yang paling besar, ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kita. Saat kita kembali dari tempat ini, ya Rabb, tiada lagi dosa yang ikut bersama dengan kita kecuali telah Kau ampunkan dengan ampunan-Mu yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu Eri kumpulin kita bersama di tempat ini selain bertepatan dengan rutinan kita, bertepatan dengan hajatnya beliau. Hajatnya baik, hajatnya mulia, dan bahkan hajat yang bikin kita semua dibuat iri karena pengen juga ngerasain nikmat yang dia rasa. Kira-kira kalau iri sama nikmatnya Bu Eri yang satu ini boleh apa kagak? Boleh. Alhamdulillah. Untung kalau ngelihat kebaikan ada pada orang, terus kemudian muncul rasa kita kepengen juga kebaikan tersebut, boleh. Karena kalau seumpamanya nggak boleh, repot juga ya. Apa nikmatnya Allah berikan kepadanya? Insya Allah dikasih sehat, panjang umur, mau menunaikan lagi ibadah hajinya. Udah yang keberapa nih Bu Eri? Petugas. Pertanyaan udah yang keberapa? Dia nggak tahu tuh. Inilah salah satu keuntungannya punya travel, gitu ya. Punya travel bisa haji tiap tahun, masya Allah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyadarkan kepada kita bahwa menjalankan rukun Islam yang kelima itu adalah sesuatu yang patut menjadi cita-cita terbesarnya umat Islam. Kita umatnya Rasulullah pasti punya banyak hajat. Tapi kalau boleh diingatkan, jangan letakkan hajat kita dari hajat-hajat kita yang banyak ini melebihi besarnya keinginan kita untuk menuntaskan kewajiban kita sebagai hamba. Ibu mau punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha dan lain sebagainya, boleh. Tapi usahain hajat ibu yang paling besar adalah ibu bisa menjalankan rukun Islam yang kelima. Kenapa demikian? Karena hajat kita punya rumah, hajat kita punya nikmat-nikmat lain, itu gak sebanding dengan hajatnya kita menggugurkan rukun Islam kita yang kelima. Untungnya ibadah haji ini adalah haji yang pakai term and condition.
syarat ketentuan berlaku. Maka bunyinya manis tato'a ilaihi sabila. Kalau mampu, sanggup, baru boleh jalan. Ada aja salah satu yang gugur dari kemampuan, kesanggupan, punya materi, punya uang, tapi fisiknya nggak memungkinkan, itu juga gugur. Atau mungkin dia punya fisik yang bugar yang sehat, tapi secara ekonominya tidak mumpuni, maka gugur lagi wajibnya. Nggak wajib lagi. Tapi pada saat ada orang dikasih sama Allah badannya sehat, kebetulan ekonominya sehat, tapi tidak pernah ada di hatinya niatan untuk dia menjalankan ibadah haji, maka kata Rasulullah, pilih orang mau diwafatkan Yahudi apa Nasrani. Pilih aja. Ibaratnya apa? Ini suatu penekanan dan ancaman. Kalau kamu udah mampu, kamu udah sanggup, tapi masih diulur-ulur waktu, masih sok entar, sampai bayangannya kirain kalau haji nunggunya yang udah tua gitu. Ada yang kalau belum tua, belum harus, belum wajib. Yang begini-begini nih, jadi PR. Yang begini-begini nih, kata Nabi, pilih mau diwafatkan Nasrani atau mau diwafatkan Yahudi. Kenapa ancaman itu besar? Karena orang nilainya menjalankan rukun Islam yang kelima ini, pahalanya juga besar. Maka dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Man hajja falam yarfud walam yafsuk raja'a kayawmi waladathu ummah." Siapa yang berhaji tapi sepanjang hajinya dia tidak ngomong yang buruk, tidak berbuat hal-hal buruk, selama hajinya ibadah, selama hajinya dijaga, bukan cuma ngejagain sholatnya, bukan cuma ngejagain auratnya, tapi dijaga juga dia punya mulutnya. Maka kan Nabi bilang, walam yarfud, ngomongnya nggak sekata-kata. Ada sampai dulu tuh kan sempat kedengeran orang takut mau haji, katanya takut dibales. Takut dibales. Jadi kalau dia dulu di sini banyak tingkahnya, katanya takut di sono dibales. Ini paham yang salah. Hoax. Di sana itu tempatnya diampunin, apanya yang dibalas. Saya paling anti sama orang yang bawa-bawa cerita itu dengan istilah, kita kemarin di rombongan ada yang ibadah haji, tahu-tahu rombongan kita kagak nemu-nemu pintu masjid. Sampai jadi film kan, katanya pergi haji kagak lihat Ka'bah. Mungkin ada yang ngalamin itu, kita nggak menolak itu, tetapi yang menjadi persoalan, Allah itu tidak menjadikan Mekah atau Madinah tempatnya beliau ingin berlaku buruk kepada hambanya. Justru tempat itu adalah tempat terbaik di mana Allah melayani dan menyuguhkan suguhan-suguhan yang paling baik dari Allah untuk para hamba-Nya. Makanya disebut para tetamu, baik yang menjalankan ibadah umroh maupun ibadah haji, mereka itu tamu-tamunya Allah. Kok mungkin ya sama tamu berbuat buruk? Kan nggak mungkin. Jadi kalau ada orang mikir, saya belum siap haji, kenapa? Soalnya takut, masih banyak dosa.
dosanya mau dikumpulin dulu kali, lebih banyak lagi gitu, biar nanti nyampe di sana bawahnya udah segunung. Itu nggak gitu konsepnya. Justru di sana itu tempat di mana Allah manjain hambanya luar biasa. Ibu bayangin, semua sudut bahkan yang disebut dengan tanah haram itu adalah tempat di mana kita ibadah, semua pahala berlipat ganda. Kita disuguhin nikmat. Pergi, kalau di Mekah ya, nyampe di Masjidil Haram, semua sudutnya itu tempat kita berdoa mustajab. Pakai dikasih lagi tambahan. Kalau mau ada satu tempat tuh katanya tempat ini mustajab, ada Hijr Ismail, ada yang disebut Mizab, tempatnya talang emas, ada lagi yang disebut Multazam, tempatnya pintu Ka'bah. Dikasih tahu satu persatu. Ada lagi Maqam Ibrahim. Semua tempat yang dikasih tahu buat kita agar kita ini ngalap semua tempat itu dengan barokah, ngalap berkah. Mizam doa, Zamzam apa di tempatnya Multazam doa. Di mana lagi antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad doa. Di mana lagi Maqam Ibrahim doa. Sampai ketemu puncak-puncaknya. Gimana bisa ada orang berpikir katanya kalau pergi haji takut nanti di sono dapat balasan? Bu tahu nggak? Hari Arafah hari yang paling dinanti-nanti, bahkan menjadi sebutan puncaknya ibadah haji. Sampai Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya pada Arafah. Orang dianggap sahajinya kalau benar dapat Arafahnya. Orang bisa nggak dianggap hajinya kalau nggak benar Arafahnya. Arafah soal tempatnya bukan. Ini tentang harinya, bukan cuma tentang tempatnya. Ada apa dengan hari Arafah? Jangankan yang ibadah haji, kita aja yang di sini puasa hari Arafah dosanya diampuni. Betul apa enggak? Kita puasa hari Arafah dapat pengampunan dari Allah, dosa kita diampunin. Berapa lama, Bu? Berapa lama? Dosa diampunin kalau puasa Arafah setahun. Dosa diampunin. Lagi mana yang di sana? Bahkan sampai dibilang, tahu nggak dosanya orang di hari Arafah itu apa? Dosa di hari Arafah adalah mengira kalau dia kagak diampunin sama Allah. Masuk hari Arafah ibadah doa, tapi dia ngerasa dosa saya terlalu banyak, kayaknya saya nggak bakal diampunin deh. Ngerasa begitu. Lagi hari Arafah ibadah haji, berasa dirinya punya banyak dosa, nggak pantas diampunin. Katanya ulama itu dosa. Karena di hari Arafah Allah ampunin semua dosa-dosa hambanya tanpa terkecuali, kecuali dosanya orang yang berbuat syirik. Syirik yang lainnya diampuni. Hari Arafah dipakai buat ibadah, buat zikir, buat munajat. Itu kalau Arafahnya bener doanya, bener mintanya, bener hatinya, urusan haji kesananya beres. Tapi kalau udah di hari Arafahnya berantakan, makanan dicela, tenda dikatain, apalagi temen dikeselin, rombongan dihujat, panitia pengurus haji dihina.
cekcok adu mulut. Kesononya hajinya gak benar, kesananya hajinya berantakan. Ini yang paling ditakutkan. Udah pulang-pulang yang diharap raja'ah kayum waladatuhu ummuh, pulang kayak hari dia dilahirin lagi dari perut ibunya. Gak punya dosa, gak ada dosa. Tapi kalau salah, ibadahnya kacau, ibadahnya berantakan, hajinya cuma gambaran doang. Pergi haji pulang masih begitu-begitu aja, bahkan masih nggak takut sama dosa, bahkan masih kembali sama perbuatan dosa. Apalagi sampai ada yang mikir pulang haji kan kudu pakai jilbab 40 hari ya. Waktu ditanya kenapa 40 hari, malaikat masih ngikutin katanya. Terus kalau udah lewat 40 hari nggak ada malaikat lagi gitu. Saya kasih tahu udah lewat 40 hari ada malaikat yang ngikutin. Yang paling ngikutin malaikat Israil. Ngikutin sama Israil kemana-mana. Ibaratnya gitu, aduh ini orang ya kebangetan banget, udah jadi tamunya Allah, kurang spesial apa itu? Udah dipanggil menjadi tamu kehormatan yang mendapat gelar mabrur, bukan karena pulang hajinya, tapi karena telah berhasil melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jika benar ibadahnya maka benar hasilnya, tapi kalau salah ibadahnya pasti salah juga hasilnya. Nikmat. Kita doain Bu Eri beserta dengan rombongannya yang akan berangkat. Allah sehatin badannya, Allah mudahkan langkah dan semua urusannya. Mudah-mudahan yang pergi sampai kembali sehat afiat, selamat sampai tujuan. Insya Allah pulang benar-benar dapat haji mabrur, sa'yan masykur, dzamban maghfur, ya Rabb, wa tijaratan lan tabur. Sekarang kita deh pengen juga haji, pengen banget. Iya Bang, nyari doa usaha udah, tapi hilalnya belum keluar. Orang bilang ya Allah, setiap hari kita doa, tiap hari kita kepengen, tiap hari kita berharap. Pengen apa? Ibadah haji, ibadah umroh, pengen lihat Ka'bah. Saya mau kasih satu kabar gembira bagi ibu-ibu. Pertama, walaupun kita belum sempat menginjak tanah haram, belum sampai ke Makkah atau ke Madinah, tapi setidaknya Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita ada suatu amalan yang dengannya jika kita amalkan maka kita mendapatkan pahala. Pahala apa? Umroh. Kita dengan begitu kita dapat pahala umroh. Apa tuh? Habis subuh selesai sholat, dia tetap duduk di tempat sholatnya. Berarti ibu, ibaratnya ibu sholat di atas sejadah, habis sholat subuh tetap duduk di atas sejadahnya. Duduk. Ngapain? Main HP. Soalnya banyak kan yang duduk di sejadah juga, tapi kan scroll HP dulu. Betul apa kagak? Banyak yang begitu. Atau ngapain? Nungguin isyrak. Tapi tahu ngapain? Scroll HP, lihat status gitu ya. Kan diingetin, duduk di atas sejadah, menunggu sampai tibanya waktu isyrak sambil berzikir menyebut nama Allah. Ini zikir nyebut nama Allah. Ada nggak pengecualian? Berhubung pahalanya ini limited edition, kagak bisa. Boleh nggak Ustaz habis sholat zuhur aja deh? Soalnya kalau habis sholat zuhur anak-anak udah pada kelar,
Kalau habis subuh tuh lagi repot-repotnya, suami mau kerja, anak mau sekolah, nyiapin kopi buat suami, nyiapin makan buat anak gitu kan. Kalau untuk dapat pahala ini ada pengecualiannya kagak? Karena emang begini pahalanya kan? Gak ada. Ya kita kan punya suami, urusin suami, pahalanya bakti sama suami. Kalau ibu ngurusinnya bener, ibu bisa dapat pahala mungkin lebih besar daripada itu. Sama gitu ngurusin anak, oh ada anak yang perlu diurus, urus dulu. Ibu ngurusin anak, ibu bisa mungkin dapat pahala jihad fisabilillah. Kan gitu. Tapi untuk dapat pahala ini, duduk di atas sejadah, berzikir menyebut nama Allah hatta tatlu'asy syams, sampai matahari naik. Ini disebut dengan waktu isyraq. Sampai dibilang enggak ngomong urusan perkara dunia. Pagi-pagi scroll HP. Oh, ternyata si ini kemarin habis jalan ke sono. Gugur itu pahala. Nggak dapet itu hari ibu gagal. Ya ustazah, kok bisa gagal? Tahu-tahu pagi-pagi udah ditelepon, woi hari ini kemana, woi hari ini kemana gitu. Gimana? Gagal. Suruh kagak ngomong, diam. Jadi kalau mau ngamalin, udah duduk di sejadah, betul-betul buka wiritannya, yang mau dibaca apa, yang mau diwiritin apa, sampai matahari terbit. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah. Sholat 2 rakaat. Habis sholat, baru ibu dapat pahala ibadah umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu dapat paten dari Nabi sampai berapa? 3 kali paten. Sempurna, sempurna, sempurna. Cuman duduk nggak nyampe 2 jam dari habis subuh sampai terbitnya matahari, tapi itu bisa ngedapetin pahala melebihi bahkan mungkin orang yang hari ini pergi umrah tapi umrahnya sibuk sama urusan dunia. Tapi di sini hanya durasi waktu yang kurang lebih nggak sampai 2 jam kita duduk, tapi kita betul-betul ngosongin diri kita dari dunia. Kita dapat pahala haji, dapat pahala umroh sempurna, sempurna, sempurna. Nikmat apa kagak? Nikmat. Alhamdulillah. Orang yang pergi umroh kan turun rahmat di setiap tempat. Di antara rahmat yang turun itu untuk siapa? Untuk orang yang duduk di sana bengong mandangin Ka'bah aja. Makanya kenapa Bu? Kalau kita di sana hotel kalau ada pemandangan Ka'bah lebih mahal. Gara-gara ternyata mandangin Ka'bah aja ada pahalanya. Cuman mandangin doang, Ustazah nggak doa. Iya, dikasih rahmat sama Allah turun buat yang mandangin Ka'bah doang. Enak ya yang ada di sana. Ustazah kita ganti kalau pakai wallpaper boleh apa kagak? Kita beli wallpaper pajang di rumah ngeliatin Ka'bah kali dapat pahala. Dapat Bu, cuman nggak sama. Tuh depan rumah Bu Eri ada Ka'bah tuh pandanginannya dari situ. Sama? Nggak sama. Tapi ternyata subhanallah kita dikasih lagi pahala yang mana dengannya bahkan lebih utama daripada mandang Ka'bah. Apa tuh? Mandangin wajah orang tua.
Ibu masih punya orang tua? Yang udah nggak ada ya terima nasib. Bener, yang masih ada. Orang tua kamu itu kalau kamu pandangin wajahnya, pahalanya lebih besar daripada kamu mandangin Ka'bah. Sambil natap wajahnya orang tua, kita pandang dengan penuh rahmat, penuh cinta, penuh rindu, penuh rasa ingin berbakti, ya, dipenuhi hati kita dengan perasaan yang begitu kagum, cinta, nunjukin muka yang enak di depan orang tua. Itu tatapan kita sama mereka lebih utama daripada kita mandangin Ka'bah. Yang punya orang tua di rumah nikmat banget. Bangun-bangun keluar kamar lihat orang tua, pahalanya lebih dari kita. Mau tidur yang dilihat terakhir muka orang tua, pahalanya lebih dari kita. Apalagi yang dengannya orang tua melihat kita, orang tua jadi seneng, orang tua bahagia, baru melihat muka kita aja dia udah sumringah. Ya Allah, anak kita dateng. Ibu nggak tahu betapa besarnya pahala itu yang Allah kasih gara-gara nyenangin orang tua kita. Maka sebenarnya kita di umat Nabi itu luar biasa. Walaupun kita diwajibkan menunaikan ibadah haji, tapi di samping itu banyak pahala ibadah haji yang gak kekurangan buat kita dapetin. Banyak pahala-pahala yang begitu luar biasa yang gak kurang untuk bisa kita raih. Karena tinggal kitanya mau raih atau enggak, kitanya mau dapetin atau enggak, kitanya mau kejar. Subhanallah. Bu, Ka'bah yang bangun siapa? Nabi Allah Ibrahim. Bangun Ka'bah kan pasti luar biasa. Karena Allah abadiin dan kita semua tahu siapa yang berjasa di balik pembangunan Ka'bah. Tapi ternyata Insya Allah satu kebaikan ngasih makan orang yang lapar. Satu suapnya ini lugma fi batnil ja'i, kata sesuap yang kamu kasih ke perutnya orang yang lapar itu pahalanya lebih utama daripada kamu membangun Ka'bah. Suap gimana sepiring, sesuap ibu bisa kasih ke perut orang yang lapar, ibu berbagi, tetap pahalanya rasa empati itu kepada mereka melebihi kemuliaan ibu membangun Ka'bah. Baik, ibu cuma ngasih ada jeruk, kasih orang kayaknya lapar, pulang majelis perut masih kenyang, kayaknya ada yang tukang parkir di jalanan, kasih siapa lagi ngelihat ada orang kayaknya kulit bangunan waktunya makan, kasih begitu makanan itu disuap, ibu ambil di balik itu, ibu dapetin pahala lebih utama daripada bangun Ka'bah. Ini gak main-main, ini gak sembarangan. Oleh karena itu kemuliaan-kemuliaan yang tersisa buat kita hari ini kita jaga, kita pelihara. Yang bisa ngamalin habis subuh, isyrokan, duduk di atas sejadah, amalin. Yang belum kedapatan kesempatan buat ngamalin, minta sama Allah sewaktu-waktu dikasih kesempatan untuk bisa ngamalin. Yang punya orang tua hari ini, pandangin wajahnya sepuas-puas. Karena nanti kalau datang waktunya kita gak bisa mandang mereka lagi, cuman tersisa batu nisan yang bisa kita pandangi. Gaib. Ustazah kebetulan orang tua wafat udah lama. Kebetulan kita juga udah ikhlas, udah rela. Mau dapat lagi gimana caranya? Yuk cari pahala yang lain. Yantaranya yang bisa ngasih makan. Ini tolak ukurnya bukan sepiring loh.
Sesuap. Sesuap. Artinya kan semestinya kalau sesuap semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Siapa di antara kita yang nggak bisa berbagi sesuap? Kayaknya semuanya bisa. Tapi kan sesuap itu kiasan. Kiasan aja. Artinya yang penting hatimu mau berbagi ya. Pada saat kita mau berbagi, alhamdulillah kita bisa kasih. Masya Allah, pahala kepedulian kita kepada sesama hambanya Allah. Pahala tersebut ternyata mengandung kemuliaan lebih utama daripada kita memandang Ka'bah. Masya Allah, kita jaga. Alhamdulillah, yang bikin kita walaupun belum bisa menjadi tamunya Allah di Baitillahil Haram, seenggaknya kita sudah menjadi tamu-tamunya Allah dan Rasulnya di majelis-majelis yang mulia ini. Ya apa tidak ibu-ibu? Ya kalau di sana bertamu ke rumahnya Allah, tetap kita yang belum bertamu ke sana, tapi kita ditakdirin bertamu ke majelis ilmu, bertamu ke rumah-rumah ilmu. Di situ siapa tuan rumahnya? Bukan Bu Eri aja, tetapi justru tuan rumahnya Allah dan Rasulnya. Yang dengan kita datang ke sini duduk, siapa yang jamu kita? Bu Eri jamu kita. Bu Eri pahalanya gede banget, tapi sejatinya penjamu yang sesungguhnya adalah Allah. Bu Eri jamu jasmani kita, tapi Allah menjamu rohani kita. Sehingga banyak dari kita kalau pulang dari majelis ilmu berasa apa Bu? Tenang. Kenyang? Tenang. Kirain kenyang. Tenang. Soalnya kenyang sama tenang beda, ujang di depannya doang nih ini. Kita kalau pulang dari majelis ilmu, Masya Allah, kita berasa tenang ya. Tenang tuh nggak didapat karena makan. Tenang tuh nggak didapat karena kita tuh perutnya kenyang. Tapi tenang itu didapat saat hati kita terisi oleh kebaikan. Begitu mangkok-mangkok hati kita diisi oleh kebaikan, hari itu saat itu ketenangan datang ke dalam diri kita. Ibu duduk di majelis ilmu, hatinya dibuka. Datang orang, Ustazah Asima, Ustazah Soba baca maulid, dengerin. Padahal belum bisa ngikutin, dengerin doang nih, dengerin. Ada yang baca maulid Sallallahu alaihi, cuma sallallahu alaihi aja bacanya belum bisa, dengerin. Ada kebaikan yang masuk. Bareng sama kebaikan yang masuk ke dalam wadah hati itu, bareng itu juga masuk apa Bu? Ketenangan di dalam jiwa kita. Makanya saking tenangnya, kadang-kadang nggak peduli perutnya lapar. Iya. Gak peduli, tapi ada tapinya. Tapi kalau ternyata Ustazah saya ngaji lapar, tenangnya belum ngefek tuh. Karena orang kalau tenang bener lupa sama lapar. Tapi begitu ingat sama lapar, kapan sih kelarnya lapar nih? Atau di tengah-tengah lagi majelis tiba-tiba chat, abis gini kita makan bakso. Habis gini kita mampir ya ke sini ya. Itu ciri-ciri tenangnya nggak maksimal. Karena kalau tenangnya maksimal lupa mau makan. Tahu-tahu dia, udah jam segini lupa aneh sama makan. Masa kalah sama orang dunia? Orang dunia kalau lagi keasikan kerja kelewatan waktu makan. Herannya asam lambung yang dia rasa itu, kerjaannya nggak disalahin sama dia. Orang kalau asik kerja sama urusan dunia, lewat waktu makan, tahu besok masuk angin. Dia cuma nyalahin, salah telat makan, kerjaannya nggak disalahin. Tapi coba dibandingin sama orang yang hadir kajian, kebetulan makanan nggak keluar-keluar. Asam lambung naik, katanya kajiannya kelamaan. Kajiannya disalahin. Asam lambung dia yang asam lambung, kok kajiannya disalahin? Telat makan
makan tapi kerja disalahin. Kok giliran nyari duit nggak disalahin? Giliran urusan kerjaan nggak disalahin. Kerjanya nggak disalahin, asam lambungnya disalahin. Tapi herannya kalau kebaikan kadang-kadang justru kebaikan yang disalahin. Kita belajar ketenangan itu mahal yang Allah turunin di hati kita dengan suguhan-suguhan rohani yang Allah berikan kepada kita. Ada ceramah, ada nasihat, ada ilmu, berapa lagi? Ada zikir, ada sholawat, dan tentunya pasti ada yang paling inti, yang paling diharap, yang paling didamba, hadirnya ruh Nabi Muhammad. Orang salah satu pergi haji yang diincarkan ziarah makam Nabi. Betul enggak? Sampai dibilang siapa orang yang haji tapi gak ziarah ke makamku tuh berarti dia telah mencampakkan aku, kata Rasulullah. Berarti dia telah mengacuhkan aku. Nah, ibadah haji menjadi salah satu hal yang penting adalah ziarah ke makam Nabi, ziarah ke baqi, ziarah ke amakin al-ghair, yakni Uhud, ya, tempat-tempat lainnya. Itu sama pentingnya. Kita nyambung hubungan kita sama mereka, wabil khusus sama Rasulullah. Bahkan Nabi berkata, siapa yang ziarah ke makam aku, dia sama seperti ziarah di saat aku hidup. Siapa yang mendatangi aku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Syafaat Nabi loh, bukan main-main. Syafaat Nabi dikasih sama orang yang bisa ziarah ke makam Nabi. Kita hari ini belum bisa ziarah ke makam Rasul, tak usah sedih. Kita datang maulid Nabi. Kita datang di mana tempat kita diingatkan tentang Nabi. Duduk berzikir sambil bersalawat kepada Nabi. Di situ kita datang, kita hadirkan Nabi. Kita sama. Bisa nggak dapat syafaat Nabi? Dapat. Salawat yang kita baca sampai walaupun kita ada di negeri kita sekalipun. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala yang jadiin kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya kita manusia, kita kepengen, kita doa, kita minta, ya Allah, sampaikan saya bisa ziarah ke makamnya Rasulullah. Bagaimana doanya kaum salihin? Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli salah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, tolong anugerahkan kita semua yang hadir di sini maupun keluarga kita, anak-anak kita bisa ziarah ke makam Rasul tiap tahunnya, ya Allah. Bisa ziarah ke makam Rasul setiap tahunnya, ya Allah. Bisa ziarah ke makam Rasul setiap tahunnya, ya Allah. Wala taj'alna minal ghafilina anka wala anhu qadrasina. Dan jangan jadiin diri kita ini lalai sama Engkau ya Rabb, lalai sama Rasulmu ya Rabb, walaupun hanya sedetik. Lihat orang soleh, mereka doanya keren. Jangan bikin saya lalai darimu, lalai dari Rasulmu, walaupun qadras sinah. Ibu tahu sinah? Baca ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ini sinah. Arti sinah apa? Sinah tuh gini, kayak ibu-ibu kalau lagi majelis udah mulai ketenangan, ngapain? Pernah ngerasain nggak? Ya. Majelis udah mulai ketenangan nih. Nah, ketenangan, terlalu tenang rupanya. Lapar enggak apa enggak, pikiran semua hilang nih. Kajian lupa semuanya, merem dia. Meremnya sampai pulas kadang-kadangnya. Kadang-kadang sampai ada yang sampai kelar udah, begitu orang bubaran baru bangun, udah beres, udah. Tapi ini sinah bukan tidur.
Allah itu punya sifat kan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sinah itu artinya apa? Kalau bahasa kita tuh apa ya? Terkelip gitu. Cuman yang apa? Ngelenyap gitu. Ya gitu deh. Jadi ibu lagi bengong tiba-tiba ya, ibu bisa tangkap kan? Kalau kita begitu kan biasa ya. Kita berkali-kali ngelenyap, berkali-kali manggut, pules kadang-kadang, kali-kali. Tapi kita nggak ngerasa bersalah. Iya bang? Kita mau ngelenyap berkali-kali mau apa, kita nggak ngerasa salah. Karena bagi kita tidur tuh nggak dosa kan gitu. Tapi enggak bagi orang soleh. Orang soleh bahkan gak rela dengan durasi ngelenyap pun mereka lupa untuk mengingat Allah dan Rasul. Kita yang terlalu ingin ziarah tapi lupa bagaimana menghidupkan sunnah, ini kan salah. Kita terlalu menggebu-gebu pengen ziarah tapi lupa jauhin diri dari dosa, ini kan salah. Kalau orang soleh dia minta tiap tahun ziarah, tapi lihat buntut akhir doanya, wala taj'alna minal ghafilina anka wala anhu gadrasina. Ya Allah, jangan jadiin saya ini adalah termasuk golongan orang yang lalai, luput mengingatmu atau mengingat Rasulmu walaupun hanya dengan durasi ngelenyap. Saya baru dapat nih bahasanya nih. Gitu. Durasi. Ada yang lebih keren bahasanya? Hah? Ya gitu deh pokoknya. Ibu bayangin, ulama gak rela. Artinya kita bu hari ini, walaupun mungkin belum sampai ziarah Madinah, belum sampai ngelihat Qubbatul Khadra yang hijau. Kita nggak lihat tuh gubahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ibu jangan lupa menghidupkan sunnah Nabi jauh lebih mulia daripada kamu hanya melihat gubahnya Nabi. Kamu duduk di sini bersolawat kepada Nabi dengan kerinduan. Nabi lebih suka daripada kesana tapi hatinya kosong, bahkan gak ingat sama Nabi Muhammad SAW. Ibu di sini baca maulid, begitu ibu diam berdiri, ibu sambil menyerukan seruan, memanggil nama Nabi kita dengan penuh kerinduan. Ya Nabi salam alaika, ya salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu lihat kata-katanya, ya Nabi salam alaika, duhai Nabi salam atasmu. Ini ibu ngomong seolah-olah Nabi di depan ibu. Tidak seorang pun dari umatku yang mengucapkan sholawat ataupun salam kepadaku kecuali Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan sholawat dan salam umatku ini. Hidup lagi ruhnya Nabi. Cuman buat apa? Ngejawab salamnya umat tersebut. Ini nggak harus di Madinah. Ini gak harus di depan gubah, ini gak harus di Raudhah. Tapi ibu di sini sekalipun, ibu diam, ibu baca maulid, ibu ucap salam, ibu anggap Nabi betul-betul di depan kita. Makanya kan saya selalu ngingetin, Bu, kalau diam kondusif. Bu, kalau diam jangan bagi-bagiin bunga dilempar.
Bu, kalau diam minyak wangi semprotin yang sopan. Jangan satset mengganggu konsentrasi orang yang sedang mengucapkan salam. Karena emang benar. Kalau salam sama Nabi sedang kita kumandangkan, kita benar-benar hadirin Nabi di depan kita. Sampai diantaranya, ibu biar paham, ustazah pun kalau lagi diam nggak senang disalami. Ini kan kadang-kadang nggak paham. Lagi diam kita, lagi doa, ada orang datang, cium tangan, bolak balik, datang terlambat cium tangan. Al Habib Anis, rahimahullah, Solo Al Habsyi, cucu dari Al Habib Ibn Muhammad Al Habsyi. Beliau paling marah kalau ada orang di tengah-tengah diam diajakin salam. Berarti nggak paham sakralnya diam. Berarti kamu nggak paham bagaimana menghadirkan ruh Nabi Muhammad di tengah-tengah diam. Ibu kok sesek, belum bisa ziarah, tapi doanya kenceng, minta ya Rasulullah, kalau kau mudahkan aku bisa mengucapkan salam di sini, mudahkan diri ini untuk bisa melantunkan salam langsung di hadapanmu wahai Rasul, langsung di depan kubahmu wahai Rasul, langsung di Raudhah Syarifah wahai Rasul. Minta sama Rasul. Tapi di sini hadirin ruh kita dengan maksimal, dengan menghadirkan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang pada mau haji dikabulin sama Allah biar pada bisa haji. Ziarah makam Nabi, mudah-mudahan semuanya rezekinya dicukupin, sehat badannya dikuatin, mudah-mudahan insya Allah waktunya dikasih kesempatan, umurnya dipanjangin, bisa ngerasain ya Rabb menjadi tamumu di Baitullahil Haram, menjadi tamunya Rasulmu di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua nikmat tersebut. Ya Rabb, jangan wafatkan kami kecuali kau wafatkan kami setelah kau panggil kami menuju rumahmu ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Rabb sebelum kau hadiahkan kami bisa ziarah ke makam Rasulmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, dan jangan kau wafatkan kami kecuali kau wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk Ibu Eri beserta keluarga rombongan, anak-anak keluarga yang ditinggal, cucu, mudah-mudahan dipelihara, dijaga, disehatkan jasmani rohaninya. Mudah-mudahan sehat badannya sampai kembali lagi Bu Eri dengan rombongannya, tiada yang kurang suatu apapun, namun justru mendapatkan banyak limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya tambah, ibadahnya tambah, kebaikannya nambah, ketaatannya nambah. Insyaallah mudah-mudahan niat-niat baiknya semuanya nambah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan kedekatannya dengan Allah dan Rasulnya pun nambah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Bu, dan orang kalau mau pergi haji kan kita disuruh disunnahkan minta doa. Bu Eri jangan lupa di semua tempat-tempat mubarakah ingat saya ya. Doain saya ya. Doain keluarga saya ya. Doain jamaahnya ya. Ini saya wakilin ibu-ibu ya. Doain jamaahnya ibu-ibu dari biar bisa sampai ke sana insya Allah. Yang kedua kita titip salam sama Rasulullah.
Sampaiin salam kita nih hambanya yang banyak dosa, hambanya yang banyak kurang, hambanya yang belum bisa nih, umatnya yang belum bisa ngejalanin sunnah. Titip salam sama Rasulullah, biar mau diakuin kita jadi umatnya Rasulullah. Ibu Eri sampaiin salam dari saya, sampaiin salam dari jamaahnya Anissa Travel. Insya Allah jamaahnya Majelis Taklim, mudah-mudahan insya Allah biar pada bisa sampai ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja pesan dari kita semua. Mudah-mudahan Bu Eri bawa nama kita semuanya. Insya Allah lama doa dan ibadahnya di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini kita nggak lupa doain Bu Eri dan rombongan untuk selalu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.